Hai semua, kalian pernah berpikir gak sih kenapa ada sebagian orang yang sukses secara finansial, sementara ada orang yang terus berjuang padahal memiliki pengetahuan teknis yang sama? Yes, sebetulnya apa sih rahasia sebagian orang tersebut sehingga bisa sukses secara finansial? Buku ini mampu menjawab pertanyaan tadi. Buku ini memberikan sebuah konsep The Psychology of Money yang mana suatu keberhasilan seringkali dipengaruhi oleh tindakan kita daripada sekedar pengetahuan teknis yang dimiliki. Bahkan, buku ini memberikan sebuah kunci yang mana suatu keputusan itu dipengaruhi oleh perilaku kita, bagaimana cara kita mengolah emosi dan godaan, bahkan bagaimana cara kita mempelajari sebuah pengalaman kesalahan. Oke, sebelum jauh membahas buku ini, aku mau kenalan dulu nih. Hai semua, kenalin nama aku Dadan Ramdhani, aku mahasiswa fisika di IPB University, dan sekarang aku sedang ikut lomba bedah buku. Buku yang akan aku bedah yaitu buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini terbit pada tahun 2020 dengan penerbitnya yaitu Harriman House Limited. Buku ini ketika diterbitkan sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa, bahkan sudah terjual 4 juta eksemplar di dunia. Buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Beliau tuh seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat dan juga kolumnis media keuangan terkemuka seperti The Wall Street Journal dan juga The Motley Fool. Teman-teman, tahu gak sih, Morgan Housel ini dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang unik. Kok bisa dikenal seperti itu? Karena dia memberikan sebuah pendekatan psikologi dan perilaku seseorang dalam konteks keuangan. Yang mana ini tuh jarang banget orang membahas. Karena banyak orang membahas tentang pengetahuan teknis saja. Teman-teman, buku ini bagus banget untuk kalian pelajari dan juga baca, apalagi sebagai pemula yang baru terjun dalam mengelola uang. Jika disederhanakan, ada 3 poin utama yang bagus banget menurutku untuk kalian pelajari. Yang pertama yaitu mengelola uang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, melainkan tentang perilaku. Morgan Housel ingin menekankan kepada kita bahwa kemampuan kecerdasan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan tidak ada hubungannya dalam mengelola uang. Yang ada hubungannya dalam mengelola uang yaitu bagaimana perilaku kita lah sehari-hari. Dan perilaku kita yang akan menentukan seberapa baik kita dalam mengelola uang. Namun, ada satu kutipan dari Morgan Housel yang mana perilaku itu tidak dapat diajarkan seperti matematika atau fisika, melainkan perilaku itu hadir tergantung dalam kesadaran diri kita masing-masing. Teman-teman, ada satu kisah yang menjelaskan banget poin yang pertama, di mana ada 2 orang yaitu Ronald Jimstred dan juga Richard Puskon, di mana Jimstred ini adalah seorang tukang bersih-bersih, pendidikannya SMA, tapi dia memiliki perilaku konsisten, teman-teman. Konsisten menginvestasikan hasil usahanya ke dalam instrumen saham, hingga akhirnya ketika dia meninggal, dia mampu menghasilkan 8 juta US dollar. Sementara itu, Richard Puskon adalah seseorang yang lulusan dari MBA Harvard dan dia memiliki pekerjaan sebagai konsultan keuangan. Cuman, dia itu memiliki perilaku yang boros, teman-teman. Dia membeli rumah yang sangat besar, mana saking besarnya itu garasinya itu banyak, teman-teman. Cuman, ketika dia meninggal, dia dinyatakan terlilit hutang oleh bank. Dan yang kedua yaitu mengetahui kapan kita merasa cukup. Teman-teman, di buku ini dijelaskan yaitu ada 2 orang, yaitu ada Raja Gupta dan Barry Madoff. Raja Gupta adalah CEO dari McKinsey. Dia pada tahun 2008 aja udah memiliki kekayaan 100 juta dolar. Namun, karena dia ingin memiliki sesuatu yang lebih dan perilakunya yang tamak, dia melakukan insiding trader sehingga ketahuan oleh pemerintah dan akhirnya dipenjara. Sama seperti Raja Gupta, Barry Madoff pun seperti itu. Dia udah kaya banget, teman-teman. Dia udah punya perusahaan sekuritas dan lain sebagainya. Namun karena dia melakukan skema Ponzi, dia akhirnya dipenjara juga. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran yaitu mengetahui qanaah ataupun merasa cukup itu penting juga, teman-teman.
Kenapa demikian? Karena itu akan menjadi pondasi kita atau akan menjadi sebuah penghalang kita hingga akhirnya kita tuh akan selamat dari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti perilaku insider trader ataupun skema Ponzi. Poin yang ketiga yaitu setiap perilaku ada keberuntungan dan rasiko. Teman-teman, Bill Gates mempunyai sahabat yang sangat pintar yaitu Ken. Namun, Ken itu tidak memiliki sebuah keberuntungan, yaitu dia ketika menaiki sebuah gunung, dia meninggal dunia. Tapi keberuntungan datang kepada Bill Gates. Bill Gates itu sekarang menjadi CEO dari Microsoft dan akhirnya menjadi orang terkaya di dunia. Nah, di buku ini juga dijelaskan teman-teman, ketika kita mau memulai sebuah investasi atau kita sebagai investor pemula, kita itu jangan terlalu banyak mengidolakan satu tokoh aja teman-teman. Misalnya teman-teman mengidolakan Warren Buffett. Warren Buffett dengan kita itu berbeda teman-teman. Berbeda modalnya, berbeda pengetahuannya, berbeda teknisnya, dan sebagainya. Lalu bagaimana dong kalau misalkan kita mau menjadi investor pemula? Nah, coba teman-teman mempelajari bagaimana perilaku orang-orang Amerika dalam berinvestasi. Ini artinya teman-teman melihat bagaimana sih pola umum dari keseluruhan daripada melihat satu pola umum saja. Teman-teman, dari ketiga poin tadi kita dapat simpulkan bahwa keputusan finansial dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berperilaku dan bagaimana cara kita mengelola emosi. Apakah kita mau menjadi orang tamak atau sabar? Apakah kita mau mendapatkan uang secara halal atau haram? Dan itu semua adalah pilihan. Tergantung teman-teman mau mengambil jalan yang mana. Dan pilihan itu tidak bisa diajarkan, melainkan harus kita praktikkan secara sederhana ke dalam dunia sehari-hari kita. Teman-teman, tadi itu sedikit insight dari aku pribadi ataupun sedikit ulasan dari aku yang menurutku itu menarik banget. Ketika teman-teman mau membacanya sampai full buku tadi, maka teman-teman pasti akan mendapatkan insight yang banyak banget dan insightful banget. Menurutku buku ini menarik untuk kalian baca, cuman kalau dari sudut pandangku, buku ini terlalu banyak bagian-bagiannya, sehingga sebagai pemula yang ingin mempelajari tentang mengelola uang itu agak sedikit bosan teman-teman. Tapi secara keseluruhan buku ini bagus banget untuk kalian baca, bahkan buku ini juga teman-teman udah international bestseller dan bisa kalian coba baca. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku Deden Ramdhani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.